Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Bu. Citra, bagaimana kabarnya? Halo. Sehat, Bu. Ya, puji Tuhan sehat semua ya. Ibu berharap sehat semua. Karena sekarang Jogja lagi zona merah, jadi harus tetap waspada ya. Karena virus corona itu sangat berbahaya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu. Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Brili mungkin? Citra aja, Bu. Citra. Citra mau pimpin doa? Halo? Bu, Citra melarikan diri, Bu. Sepertinya, Bu. Halo? Citra, kamu kemana, Citra? Ya udah, yuk, Bu. Aku pimpin aja. Yuk, Brili, yuk. Pimpin, yuk. Teman-teman, kita berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih, Brili, sudah memimpin pembukaan hari Sama-sama, ini. Bu. Bu, Citra kemana, Bu? Bu, Citra keluar, Bu. Wah, Citra kemana ini ya? Oh, sinyal. Mungkin sinyalnya ya. Iya, Bu. Di tempat saya lagi hujan juga, Bu. Sinyalnya jadi agak Oke. gimana Bu. gitu. Keluar sendiri. Iya, enggak apa-apa, Citra. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, Udah Ibu didoa kan nggak, Bu? sudah dipimpin Telat oleh Brili kamu, tadi. telat kamu Udah aku pimpin doa. Berdoa sendiri dong. Ya udah deh. Oke. Tadi awalnya kan Ibu sudah kirimkan di WhatsApp grup itu file materi berbentuk PPT ya anak-anak ya. Dan link video animasinya juga sudah Ibu kirim. Sudah ditonton belum ya? Sudah dong, Bu. Sudah ya, oke. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan teks bacaannya sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, mantap. Nah, LKPD-nya tadi Ibu sudah kirimkan juga, silahkan dicetak. Lalu nanti setelah pembelajaran hari ini, silahkan diisi sebagai tugas. Sekarang Ibu akan membahas pembelajaran minggu lalu itu seperti apa ya kemarin ya, untuk mengingat saja. Jadi, pembelajaran minggu lalu itu kita membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, seperti mengenal macam-macam hak, macam-macam kewajiban, dan memahami pentingnya beramal baik. Nah, untuk pembelajaran di hari ini itu hampir sama dengan pembelajaran di minggu lalu. Pembelajaran hari ini itu membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban menjadi seorang anak yang baik. Seperti itu. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan tema 4, yaitu peduli lingkungan sosial, dengan subtema 3, kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dan pembelajaran kelima, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar kita dapat mengetahui serta memahami apa saja hak dan kewajiban menjadi seorang anak, hak dan kewajiban di lingkungan sekitar, merencanakan kewajiban yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Seperti itu. Nah, Ibu berharap kalian tetap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anak dengan baik, serta tidak melupakan hak dan kewajiban di lingkungan sosial ya. Oke. Baik, Sekarang Bu. ya, Ibu akan bertanya. Tadi kan kalian sudah menonton video animasi yang telah Ibu kirimkan. Nah, itu videonya tentang apa sih?
Mereka itu membahas apa di situ? Ada yang bisa jawab? Mungkin Brili mau menjawab? Yang mana, Bu? Yang mana? Ulangi dong. Videonya kan sudah Ibu kirim. Nah, itu tentang apa ya? Tentang bahas apa? Aduh, Bu, saya lupa, Bu. Ayo, Brili, jawabannya apa? Itu, Bu, beramal dan berbagi. Iya nggak sih, Bu? Ya, saling berbagi. Beramal juga, ya itu sama aja ya artinya ya. Oke, nah beramal itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban, Bu. Iya, betul. Oke, sekarang Ibu akan tanya tentang teks bacaan tadi. Nah, itu tentang apa? Wah, Brili hebat sekali bisa menjawab ya. Terus Ibu mau tanya, kalian ada yang tahu nggak sih kewajiban kalian ketika di lingkungan sekolah itu apa saja? Berbagi juga termasuk kewajiban, Bu. Ya, yang Ibu tanyakan itu kewajiban di lingkungan sekolah itu kalian tahu nggak apa aja kewajibannya di lingkungan sekolah? Belajar, menghormati guru, menaati peraturan sekolah. Saya taunya itu, Bu. Ah, betul sekali. Wah, udah Bermain, Bu. hebat ya. Bermain nggak termasuk. Kalau bermain itu nggak termasuk buat kewajiban di sekolah. Oke. Salah berarti saya, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalu Ibu akan menampilkan PPT tentang materi yang telah Ibu siapkan. Ibu share screen ya. Udah muncul belum ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, di sini sebentar. Di sini pengertiannya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing di kehidupan sehari-hari. Pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Lalu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu, anak-anak. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana sih hak seorang anak di rumah? Nah, ini termasuk anak itu termasuk kalian ya. Jadi, yang pertama yaitu mendapatkan makan dan minum. Hak ini merupakan sama seperti orang lain maupun makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Jika ibu atau ayah sering melarangmu pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, maka anak harus memakluminya. Karena itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua kepada anaknya. Nah, di sini siapa yang pernah ngelawan bapak ibunya kalau lagi dilarang? Kamu nggak boleh seperti ini, tetapi kamu membantahnya. Siapa? Ayo. Citra, Bu. Bu. Citra. Tuh kan, Bu, aku, Bu. Sudah. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan ketika belajar. Jika anak sedang mengerjakan tugas dari sekolah, maka orang tua wajib memberikan bimbingan kepada anaknya dalam mengerjakan tugas ataupun sedang belajar. Apalagi dalam pandemi seperti ini, sekolah online kan kalian, jadi orang tua sangat berperan penting dalam mengajarkan kalian.
mengerjakan tugas, maupun sedang belajar. Lalu yang keempat, Prilly males Bu. Ya, nggak boleh gitu ya. sudah. Cukup ya. Oke. Damai. Yang keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup adalah dalam bentuk pakaian yang digunakan oleh anak dan uang jajan yang diberikan untuk bekal sekolah. Nah, ini pasti kalian yang idam-idamkan. Setiap mau berangkat sekolah, itu pasti dapat uang bekal. Ya enggak? Buat semangat belajar. Iya dong Bu. Benar sekali dong, Bu. Lanjut ya. Lalu kewajiban anak di rumah. Menjaga kebersihan di rumah, patuh terhadap orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai setiap anggota keluarga, dan mengerjakan tugas. Di sini pasti kalian harus ya, kalau untuk membersihkan rumah itu wajib. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Lanjut. Hak anak di sekolah. Bagaimana hak seorang anak di sekolah? Yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, mengajukan pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, mengutarakan pendapat. Nah, ini kelima poin ini adalah hak yang terpenting ketika kamu sedang di sekolah. Lalu selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, saling menghormati terhadap siapapun. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Yang keempat, belajar dengan tekun. Nah, ini sama saja ya, kewajiban di rumah juga bisa seperti ini. Lalu selanjutnya, kewajiban di lingkungan sosial. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, saling menolong. Ketiga, menerapkan budaya antri. Dan yang keempat, gotong royong. Seperti itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Pengertian gotong royong itu apa sih? Bekerja bersama-sama, Bu. Betul. Citra, menurut kamu apa? Gotong royong itu apa? Kerjasama antara 2 orang atau lebih Bu. Ya, betul sekali. Kok mantul-mantul sekali ini murid saya. Oke. Setelah PPT ini, saya akan menampilkan LKPD yang akan Ibu tugaskan kepada kalian nanti. Bentar. Jangan lupa untuk dicetak ya nanti ya LKPD-nya. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke. Nah, Ibu kan sudah memberikan 2 LKPD. Yang pertama ini, yang kedua yang ada gambarnya seperti ini. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Amati tabel di bawah ini. Tuliskan kewajiban yang ingin kamu laksanakan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalian dapat mengisi di tabel setiap baris ini, bisa berapapun yang kalian bisa, tidak harus 10 dan tidak harus kurang dari 10, bisa lebih ya. Contohnya, tersenyum setiap hari. Nah, tersenyum itu juga kewajiban beramal. Nah, contoh lain kewajiban beramal itu apa? Mungkin saling menyapa, atau bersikap ramah, seperti itu juga beramal. Tidak beramal itu tidak selalu memberi uang, seperti itu. Sini sudah paham? Paham Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. LKPD yang kedua. Ini ya. Yang kedua, amati gambar di bawah ini.
Bagaimana pelaksanaan kebiasaan tersebut di lingkungan sekitarmu? Tuliskan di tempat yang telah disediakan. Nah, contohnya di nomor 1 ini ada gambar apa ini anak-anak? Ada yang bisa tebak? Membuang sampah. Ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, ini Kan contoh. itu ada tulisannya, Bu. Oh iya. Ini contoh pembuang sampah yang baik ya. Kalian bisa mencontoh ini, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sebelah gambar, di sini ada kolom untuk menjelaskannya. Kalian bisa menjelaskan. Nah, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya ini di lingkungan sekitar kalian seperti apa? Apakah masyarakat sekitar menerapkan kebiasaan yang baik seperti ini atau bagaimana? Kalian jelaskan di kolom di sini. Seperti itu. Kalian jelaskan kalau bisa secara detail seperti itu ya. Sudah jelas belum? Jelas, Jelas. Ibu. Oke. Nah, ini yang kedua juga dijawab seperti itu, sesuai dengan gambarnya masing-masing. Yang kedua ini ada kebiasaan menerapkan budaya antri. Yang ketiga, kebiasaan menolong orang lain. Yang keempat, kebiasaan gotong royong. Yang kelima, kebiasaan saling berbagi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ngumpulinnya kapan, Bu? Oh ya, untuk pengumpulannya bisa kalian kumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan melalui WhatsApp grup. Nanti kan itu kalian cetak, lalu kalian isi jawabannya apa, lalu difotokan, difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp grup. Seperti itu ya. Jangan lupa mengisi nama, nomor absen, dan kelasnya. Supaya Ibu tidak bingung untuk menilainya. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan doa. Mari yang mau memimpin. Tadi Citra belum ya? Iya, Bu. Citra aja, Ya. Bu. Citra tadi belum. Oke, ayo. Ya. Boleh, Citra? Ibu dan teman-teman, Citra akan memimpin doa secara Katolik. Teman-teman yang di luar agama Katolik bisa minta tolong menyesuaikan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Semoga ilmu yang kami terima dari Ibu Guru dapat bermanfaat bagi kami semua. Doa ini kami aturkan dengan penganggaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Citra. Sama-sama, Bu. Oh ya, Ibu akan mengingatkan ya, di masa pandemi seperti ini kita harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun kalian berada, dan selalu berjaga jarak. Jadi jangan berdekatan dengan orang yang tidak kenal maupun yang kenal sekalipun. Seperti itu. Oke, Ibu akan tutup Zoom pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Dah. Kalian bisa meninggalkan Makasih, Bu. Zoom ini. Sama-sama. Kalian bisa meninggalkan live ini ya. Baik, Bu.